wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Zuhur rahimahumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di subuh yang cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pagi hari ini akan kami sampaikan tentang zikir dan doa Nabi dalam salat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar bertanya, Rasulullah, mohon ajarkanlah kepadaku doa yang bisa dibaca dalam sholatku. Dia bersabda, bacalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sementara tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Karenanya ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Nawawi berkata, ada riwayat yang menyebutkan dengan lafaz zulman katsira dan ada pula yang menyebutkan dengan zulman kabira. Karenanya dalam membaca doa ini sebaiknya kita pakai kedua lafaz ini sehingga bunyi zulman katsiran kabira. Ini salah satu doa yang bisa dibaca dalam salat, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW. Selanjutnya jamaah sekalian, di hadis berikutnya disebutkan bahwa Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami, dengan segala pujimu kami mensucikanmu ya Allah, ampunilah semua dosa. Ini biasanya kita baca di waktu rukuk maupun sujud. Insyaallah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya jamaah sekalian, di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sewaktu rukuk dan sujudnya membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh, yang artinya Maha Bersih bagi Maha Suci Rabb semua malaikat dan ruh. Di selain bacaan di atas sebelumnya tadi ada juga bacaan Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini juga bisa dibaca di dalam rukuk maupun sujud juga. Selanjutnya jamaah
sekalian, di hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian selesai bertasyahud, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah sewaktu hidup dan menjelang mati, dan fitnah dajjal. Ini kita baca setelah tasyahud akhir. Sebelum salam kita membaca doa ini. Ini mohon perlindungan kepada Allah dari 4 macam siksa, dari 4 hal, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah selama hidup dan menjelang mati, serta dari fitnahnya dajjal. Ini jika kita baca insyaallah kita mudah-mudahan dihindarkan dari 4 hal ini, dan mudah-mudahan kita nanti selamat dari dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan apa yang kita baca ini, di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, saat rukuk maka agungkanlah Rabb kalian, adapun saat sujud maka bersungguh-sungguh kalian dalam berdoa, sebab pada saat tersebut doa lebih mudah dan diijabah. Jadi jamaah sekalian, ketika kita melakukan sholat ini, pada saat rukuk ini kita agungkan Allah, dan ketika sujud itu diperbanyak di dalam berdoa, karena di dalam gerakan ini doanya lebih mudah untuk dijawab. Dan ini pertama dilakukan ketika sholat sunnah atau sholat malam, karena Rasulullah itu jamaah sekalian ketika beliau itu berdiri kemudian rukuk dan sujudnya itu sama-sama panjangnya. Jadi beliau mengagungkan Allah dan juga berdoa ketika sujud, sebagai wujud mengagungkan Allah ketika sujud, yang memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini juga disebutkan di hadis selanjutnya yang bersama, bahwa disebutkan Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Rasulullah mengatakan, saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah sewaktu dia melakukan sujud. Karenanya adalah doa pada saat sujud. Ini adalah saat ataupun ketika gerakan di dalam sholat di mana doa akan lebih banyak atau lebih mudah untuk dijawab ketika sujud. Kemudian jamaah sekalian, terkait dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sholat atau di dalam sujudnya, Rasulullah juga membaca doa yang berikut ini. Allahumma ighfirli dhanbi kulluhu difahu wa jillahu wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik yang kecil, yang besar, yang dahulu, yang sekarang, yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, maupun yang aku kerjakan secara terang-terangan. Ini juga di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud. Yang terakhir jamaah sekalian, dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Suatu malam aku pernah kehilangan Nabi SAW. Lalu aku mencarinya dan ternyata beliau sedang rukuk atau sujud seraya mengucapkan Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa fil masjidi wa huma mansubatani wa yaqulu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Jadi ketika sujud Rasulullah membaca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maksudnya engkau dengan segala pujimu, aku mensucikanmu, tiada ilah kecuali engkau. Dalam riwayat lain disebutkan tanpa disengaja tanganku lalu menyentuh perut kedua telapak kaki beliau yang sedang ditegakkan sedang beliau berada di dalam masjid saat beliau tengah membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi ma'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung pada ridho-Mu dari murka-Mu dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepadamu dari azab-Mu. Sungguh aku tak bisa memanjatkan pujian kepadamu sebanyak pujian yang Kau panjatkan untuk diri sendiri. Ini jemaah sekalian, ada doa-doa yang bisa dibaca, terutama ketika sujud. Ini di mana sujud itu adalah satu gerakan dalam sholat yang mana ketika kita berdoa ini sholat akan diijabah oleh